Selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, baik dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan juga bermasyarakat, jalinlah komunikasi yang baik. Vikaris Clara Rompas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kami dapat bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Juga dalam sukacita yang sama kami akan menerima firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan lewat firman yang kami akan dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk bangun dan merenungkan firman sebelum kita memulai aktivitas di hari ini. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini dalam Efesus 4 ayat 25 menyatakan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya sepasang kekasih yang sedang bertengkar akan berkomunikasi dengan cara saling berteriak. Mengapa? Karena di saat mereka bertengkar, hati mereka menjadi jauh. Oleh karena itu mereka harus berteriak supaya bisa saling mendengar. Berbeda dengan sepasang kekasih yang rukun, suara yang lembut saja bisa terdengar. Bahkan mereka bisa berkomunikasi tanpa saling berbicara. Mengapa? Karena kedua hati mereka melekat, sehingga gestur tubuh saja pun sudah cukup bagi mereka untuk berkomunikasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini merupakan bagian dari garis besar Efesus tentang hidup sebagai tubuh Kristus. Jemaat di Efesus pada saat itu menghadapi masalah yang sulit. Persoalan terbesar adalah menghadapi orang-orang yang ingin memecah belah para pengikut Kristus. Kesatuan menjadi persoalan utama bagi jemaat pada saat itu. Oleh karena itu, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mendorong jemaat untuk hidup bersatu dalam pelayanan sebagai anggota tubuh Kristus. Paulus meneguhkan iman mereka dengan memberikan nasihat tentang hubungan antar warga jemaat dan tentang praktik hidup keseharian. Bacaan firman Tuhan pagi ini juga bagian dari perikop manusia baru. Pada perikop ini, Paulus menyatakan tentang menjadi manusia baru dengan mengedepankan etika sosial Kristiani. Salah satunya adalah etika di dalam berbicara. Melalui ayat ini, Paulus mengatakan tentang berbicara yang benar, yaitu dengan membuang dusta. Karena berdusta adalah berbicara melawan kebenaran. Berdusta berarti menyesatkan orang yang ingin mengetahui kebenaran. Berdusta berarti melawan kebenaran, berarti juga melawan perintah atau kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus di masa kini, Paulus mengajak kita untuk mempraktikkan hidup sebagai manusia baru. Manusia yang hidup beretika di dalam berbicara, yaitu yang perkataannya tidak mengandung dusta. Berbicara adalah salah satu bentuk atau salah satu cara kita untuk berkomunikasi. Dan tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pesan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif.
Sehingga si pemberi pesan harus mempunyai cara untuk menyampaikan pesan dengan baik agar pesan ini dapat tersampaikan dengan baik oleh si penerima pesan. Lalu bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi dengan baik? Hal terpenting dalam berkomunikasi dengan baik adalah dengan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ternyata hal ini adalah menjadi hal yang tersulit bagi kita untuk dilakukan. Mengapa? Karena mendengar adalah bagian yang paling menjemukan dalam sebuah proses komunikasi. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Apa yang terjadi jika dalam sebuah proses komunikasi semua orang berbicara? Tentu tidak akan ada pesan yang dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam berkomunikasi dengan baik, kita perlu belajar untuk menyampaikan pesan secara baik dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Belajar menahan diri dan mengendalikan emosi dalam berkomunikasi agar tujuan dari komunikasi bisa tercapai. Sepasang kekasih yang sedang bertengkar tentu tidak akan dapat pesan yang baik dalam pertengkaran itu, karena hati mereka telah menjadi jauh. Mereka harus saling berteriak. Begitu pula jika kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, jika hati kita menjadi jauh dari Allah, tentu tidak akan ada komunikasi yang baik. Tidak akan ada pesan dari Allah yang bisa tersampaikan dengan baik bagi kita. Mari kita belajar berkomunikasi dengan baik demi kebaikan hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar, selamat berbicara, selamat berkomunikasi dengan baik. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Ada lagi ungkapan syukur yang hendak kami naikkan kepadamu di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami boleh tidur dan beristirahat, dan Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami sudah boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus yang telah diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajar kami untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan sesama kami, terutama berkomunikasi yang baik kepada Tuhan. Kami diajak untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menuntun kami, yang membimbing kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu. Ya Bapa, segala rencana kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Segala aktivitas kami, hidup kami pada hari ini kami serahkan kepada-Mu. Apapun yang menjadi rencana kami, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu.